nafasku lega sudah. Tadinya nggak bisa nafas ini aku Mas. Batuk sudah seminggu sudah ke dokter. Tadi malam malah sesak kayak mau mati sudah. Ya Allah ya Tuhan. Lewat Pastor Adi yang dulu pernah berikan sini benjolan juga Pastor sekali tepuk aja ini. Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Saat ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk menyaksikan satu buah video, di mana video ini adalah cuplikan dari pelayanan Pastor Andi Simon juga. Nah, saya melihat bahwa video ini sangat menjadi berkat bagi kita yang menyaksikan, karena di sana ada seorang ibu, dan ibu ini adalah seorang wanita Muslim, dan dia sedang kewalahan, sedang mengalami sakit yaitu sesak, saudara. Dan dalam keputusasaannya dia sudah pergi ke dokter, berobat kemana-mana, namun belum sembuh juga. Namun dia membawa cucunya untuk kembali kepada Pastor Andi Simon untuk minta didoakan, saudara. Kenapa dia kembali kepada Pastor Andi Simon? Karena ternyata dulu pun dia pernah ternyata didoakan oleh Pastor Andi Simon, ada benjolan di lehernya, dan dia disembuhkan, ya, sampai dia pergi ke Pastor Andi Simon untuk minta didoakan dalam hal yang dadanya sesak. Itu benjolannya yang pertama itu hilang, saudara, dan dia percaya bahwa mujizat itu memang masih ada, dan Tuhan memakai Pastor Andi Simon untuk pelayanan kesembuhan. Nah, itu sebabnya ketika dia sudah berobat ke dokter, namun dokter tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Lalu dia teringat dengan persoalan yang ketika ada benjolan di lehernya, dan tidak ada alasan lain, ketika dia tidak mendapatkan solusi dari dokter atau obat-obatan, dia pergi dan meminta Pastor Andi Simon untuk mendoakannya. Dan puji Tuhan dia berjumpa, saudara. Dia ajak cucunya, lalu Pastor Andi Simon mendoakannya, dan dia pun dapat diselesaikan. Luar biasa sekali, saudara. Nah, kalau kita sudah melihat seperti ini, saya percaya kita pun umat-umat Kristen, bahkan orang-orang yang menyaksikan di luar sana yang tidak beragama Kristen, seharusnya mereka bercermin bahwa Tuhan Yesus sayang terhadap semua orang, terlebih mereka yang percaya dengan kasih karunia-Nya. Untuk lebih lengkapnya lagi, saudara-saudara, mari sama-sama kita saksikan video cuplikan berikut ini. Diberkatilah tubuhmu, diberkatilah kesehatanmu. In Jesus' name. Be healed, be free, and be clear. Amin. Beri. Yang percaya ya. Nafas ya. Oke, jangan sudah. Pulihlah, normal lah, sembuh lah, in Jesus name. Iya, sama-sama, udah. Ya, sama-sama. Ya, diberkati dari Tuhan yang baik. Sama-sama, ya, sama-sama. Ya, ya sudah, bisa pulang. Ini pulang apa ini? Pulang apa? Ada bawa mobil ya? Ya, sehat Bu ya? Amin, amin. Iya, pulang. Amin, Pastor. Ya Allah. Sama-sama. Iya. Iya, ayah. Ya, ibu sehat, panjang umur ya. Ya, iya. Iya. Iya, ya. Ya. Iya.
Apa yang Ibu rasakan, Ibu? Ibu ada Lega ini. sukacita sekali hari ini, senang. Nafasku lega sudah. Tadinya nggak bisa nafas ini aku Mas. Batuk sudah seminggu sudah ke dokter. Tadi malam malah sesak kayak mau mati sudah. Ya Allah ya Tuhan. Lewat Pastor Adi yang dulu pernah juga sini benjolan juga Pastor sekali tepuk aja ini. Sudah sembuh juga? Langsung sembuh itu sama cucu juga bawa waktu Wah, itu. puji Tuhan. Iya. Biar melalui hidup Ibu ini, nama Tuhan Amin. dipermuliakan, Bu ya. Tuhan yang menyembuhkan, Bu ya. Amin, amin, amin. Terima kasih. Yes, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita sudah menyaksikan cuplikan video di mana seorang ibu muslim ini sudah didoakan oleh Pastor Andi Simon dan dia merasakan kelegaan dan tidak ada sesak lagi di dadanya. Sambil menangis, dia pulang berjalan dengan sukacita dan dia mulai berteriak-teriak sekalipun suaranya kecil, dan dia katakan memang Pastor Andi Simon itu orang yang diberkati oleh Tuhan. Dulu leher saya ada benjolan juga sembuh, dan pada saat ini juga aku didoakan juga sembuh. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya teringat dengan satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di Markus pasal 1 dari ayat 29 sampai 34. Demikian firman Tuhan, saudara. Judulnya adalah Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Nah, ayat 29, sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya, kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Iblis itu tidak diperkenankan untuk berbicara karena mereka kenal siapa Yesus. Nah, lewat kebenaran firman Tuhan ini, saudara, sebenarnya Tuhan Yesus tidak memilih-milih. Tuhan Yesus itu mencintai dan mengasihi semua manusia karena manusia ini adalah ciptaannya. Dan Tuhan Yesus hadir untuk melepaskan manusia-manusia dari segala sakit penyakit, dari ikatan-ikatan kuasa kegelapan. Nah, kita lihat di sini ibu ini adalah seorang muslim beragama Islam, dan ketika dia mencoba untuk berjuang menyembuhkan sakit penyakitnya dengan cara dokter, dia tahu belum selesai dan tidak selesai, dan tidak ada keputusan lain karena dia sudah punya kesaksian bahwa benjolan di lehernya dulu pernah didoakan Pastor Andi Simon dan sembuh, dan akhirnya dia menyerahkan lagi tubuhnya untuk didoakan oleh Pastor Andi Simon. Nah, dari sini pun kita belajar, saudara, ya. Puji Tuhan, ibu ini sekalipun dia tidak langsung menjadi Kristen karena didoakan, tetapi perbuatan Tuhan, perbuatan Allah, perbuatan Yesus itu lewat pelayanan Pastor Andi, itu sudah cukup menjadi bukti bagi mereka. Tentu keluarga-keluarga mereka akan bertanya-tanya, tentu keluarga mereka akan bersyukur ketika ibu ini disembuhkan. Barangkali anak-anaknya, cucu-cucunya, mantu-mantunya ketika mengetahui persoalannya sudah diselesaikan. Karena Tuhan Yesus itu bukan mencari agama. Tuhan Yesus itu tidak mendirikan agama bahkan. Tuhan Yesus datang untuk membawa keselamatan, membawa kesembuhan, membawa pertolongan kepada manusia yang memang penuh dengan persoalan. Nah, jadi jikalau ada saudara-saudara yang Islam mendengarkan renungan ini, ya saudara juga harus berubah, ya, karena kita lihat ada yang mengatakan bahwa pelayanan Pastor Andi Simon ini tipu-tipu, ada yang mengatakan pelayanan Pastor Andi Simon ini trik, ya, bahkan menuduh palsu, menyesat-nyesatkan.
Nah, bukti adalah ketika Tuhan menyingkapkan dan juga menyelesaikan persoalan ibu ini sudah tanda bahwa Tuhan Yesus sayang kepadanya dan Tuhan Yesus tidak peduli agama apa mereka. Dan ketika pelayanan ini diberikan kepada orang-orang Muslim, Kristen tidak pernah menyuruh orang Muslim ini untuk menjadi orang Kristen, tidak. Tetapi paling tidak percayalah kepada perbuatan-perbuatan Yesus, agar engkau juga nanti kelak ketika satu saat mengambil keputusan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Allah, Yesuslah Juru Selamat, engkau pasti akan juga diselamatkan. Baik saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sampai di sini ulasan saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Segala sesuatu yang masuk lewat mulut keluar lewat mulut. Tidak mungkin ada orang keras roh jahat kalau tidak orang itu pernah jadi kepala setan.